Swastiastu, saya Sinta dari perwakilan kelompok terakhir kelas A2C akan mempresentasikan tentang asam nukleat dan cell-based therapeutic. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pada presentasi hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan, kemudian produk bioteknologi dan analisis kemurnian protein, kemudian ada upstream proses, dan yang terakhir downstream proses. Pendahuluan, asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Kemudian ada produk bioteknologi asam nukleat dan cell-based therapeutics. Proses memindahkan asam nukleat ke dalam sel eukariot dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu secara biologi, kimiawi, dan fisik. Metode biologi menggunakan virus disebut transfeksi viral atau transduksi, sedangkan metode memindahkan asam nukleat secara kimiawi dan fisik tanpa bantuan virus disebut sebagai transfeksi non-viral. Terdapat 2 jenis transfeksi yang dapat dikerjakan, yaitu transfeksi sementara dan transfeksi stabil. Pada titik sel dipanen setelah 48-72 jam pasca transfeksi untuk menganalisis ekspresi sementara gen yang ditransfeksi. Interval waktu optimal bergantung pada tipe dan waktu pembelahan sel serta karakteristik spesifik gen. Analisis kemurnian protein dibagi menjadi 2. Yang pertama transfeksi viral dan yang kedua ada transfeksi non-viral. Transfeksi viral biasanya ini dia metode transfeksi menggunakan virus yang paling umum digunakan untuk uji klinik karena sangat efektif dan mudah. Pada metode tersebut terjadi integrasi virus dengan DNA genom host sehingga dihasilkan ekspresi gen yang stabil. Kemudian ada beberapa virus yang digunakan sebagai vektor pada terapi gen ini, yaitu retrovirus dan adenovirus. Retrovirus itu merupakan vektor pada terapi gen pertama yang merupakan virus golongan RNA yang dapat membuat kopi DNA untai ganda menggunakan enzim reverse transkriptase. Selanjutnya terjadi integrasi dengan kromosom sel host menggunakan enzim integrase. Dengan demikian, terbentuk modifikasi sel host yang memiliki gen baru yang akan membelah dengan membawa gen baru. Kemudian adenovirus merupakan virus golongan DNA untai ganda. Ketika virus tersebut menginfeksi sel host, maka molekul DNA virus akan masuk ke dalam sel host. Namun, materi genetiknya tidak berintegrasi dengan materi genetik sel host sehingga tidak menyebabkan mutasi. Kemudian yang kedua, transfeksi non-viral ini biasanya menggunakan reagen kimia, di mana reagen kimia pertama digunakan untuk transfer asam nukleat ke dalam kultur sel mamalia. Kemudian ada metode yang digunakan pada transfeksi non-viral ini, yaitu metode mikroinjeksi, di mana dia digunakan untuk mengirim DNA ke dalam sistem sel embrionik yang digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik dan untuk memasukkan RNA antisensi ke dalam C. elegans. Kemudian ada upstream proses, dibagi menjadi 3. Yang pertama pembuatan, di mana kumpulan kombinasi asam nukleat rantai tunggal ssDNA or rRNA rantai acak yang didapatkan
dilepaskan dari kombinasi sintesa kimiawi. Kemudian yang kedua ada pengikat dan pemisahan. Oligonukleotida membentuk struktur 3 dimensi dalam buffer yang spesifik. Aptamer kemudian diinkubasi dengan molekul target. Aptamer terikat target sedangkan yang lain tetap bebas. Langkah selanjutnya adalah memisahkan aptamer yang terikat dengan yang bebas dan melepaskan aptamer dari molekul target. Pemisahan dapat menggunakan panas atau caotropic agents seperti urea. Kemudian yang terakhir ada amplifikasi, di mana komponen yang terikat target diperbanyak menggunakan polychain reaction atau PCR untuk membentuk perpustakaan baru yang akan digunakan untuk siklus selanjutnya. Kemudian ada downstream proses aptamer. Yang pertama ada pemisahan protein dengan sel, di mana nitroselulosa membran filtration base SELEX target biasanya protein membran digunakan untuk tahap pemisahan. Kemudian ada affinity chromatography dan magnetic bead base SELEX, di mana kromatografi afinitas membantu dalam pemilihan komponen yang mempunyai afinitas dengan target dengan cara modifikasi molekul target pada agarose agar bead yang dibungkus dalam suatu kolom untuk proses pencucian dan pemisahan. Kemudian yang ketiga ada capillary electrophoresis base SELEX, yaitu menggunakan elektroforesis untuk memisahkan rantai terikat dari yang tidak terikat dengan cara perbedaan kecepatan perpindahan. Kemudian asam nukleat yang terseleksi diambil. Asam nukleat yang terikat kemudian diperbanyak dan dimurnikan di luar chip berulang kali, mirip dengan protokol SELEX konvensional. Kemudian yang kedua ada modifikasi protein, di mana aptamer begitu dipilih dapat disintesa dalam jumlah banyak dengan akurasi tinggi dan mudah via reaksi kimia. Aptamer mudah dimodifikasi via berbagai reaksi kimia untuk meningkatkan stabilitasnya dan kekebalan terhadap nukleus. Sekian presentasi dari kelompok terakhir kelas A2C. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.